Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B, grup C sesi B2 akan menjelaskan mengenai praktikum mikrobiologi industri, yaitu terkait dengan isolasi jasa training. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana dengan NPM 1903101005 beserta partner saya. Saya Lintang Sekar, NPM 190310410066. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan materi isolasi jasa training. Nah, baik, pada pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu isolasi mikroba, metode isolasi, hal yang harus diperhatikan dalam isolasi, koloni bakteri, bentuk koloni bakteri, faktor yang berpengaruh dalam proses isolasi, tahap isolasi mikroba, dan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu isolasi mikroba. Isolasi suatu mikroba ialah memisahkan mikroba dari suatu medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkan sebagai biakan murni dalam medium buatan. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba yang lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan dalam media buatan. Dengan isolasi inilah dapat diidentifikasi jenis bakteri tertentu, baik dari kelimpahan maupun morfologinya. Selanjutnya ada metode isolasi mikroba, di mana metode ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, isolasi di medium cair. Isolasi ini dilakukan bila mikroba tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya tumbuh pada medium kultur cair. Yang kedua, ada isolasi sel tunggal. Isolasi ini dilakukan untuk mengisolasi sel suatu mikroorganisme yang memiliki ukuran besar, yang tidak dapat diisolasi dengan metode cawan atau medium cair. Yang ketiga, ada isolasi pada agar cawan, di mana isolasi ini dilakukan dengan mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari mikroorganisme lainnya. Yang keempat, ada metode cawan Juarez. Isolasi ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau koloni mikroba, di mana kultur ke dalam medium yang baru atau medium lainnya sesuai dengan jenis mikroba yang akan diisolasi. Yang selanjutnya ada metode agar tuang. Isolasi ini dilakukan dengan mencairkan dan mendinginkan medium agar kemudian dicawankan. Selanjutnya ada metode pengenceran bertingkat, di mana metode ini bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam suatu cairan. Dan yang terakhir yaitu metode media selektif, di mana media selektif ini biasanya mengandung inhibitor yang mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan, sekaligus memungkinkan pertumbuhan bakteri yang diinginkan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses isolasi. Sebelum isolasi dilakukan, perlu diketahui cara-cara menanam dan menumbuhkan bakteri pada medium biakan tertentu yang sesuai dengan jenisnya serta syarat-syarat lain untuk pertumbuhannya. Memindahkan bakteri dari medium lama ke medium yang baru diperlukan ketelitian dan sterilisasi alat-alat yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi. Pada pemindahan bakteri di cawan Petri setelah agar baru, maka cawan Petri tersebut harus dibalik. Hal ini berfungsi untuk menghindari adanya tetesan air yang mungkin melekat pada dinding tutup cawan Petri. Selanjutnya ada koloni bakteri.
di mana koloni ini merupakan sekumpulan mikroorganisme yang memiliki kesamaan mulai dari sifat, yaitu seperti bentuk, susunan, permukaan, dan juga sebagainya. Nah, di mana sifat-sifat koloni ini, yang pertama bentuk koloni dilukiskan sebagai titik-titik bulat, berbenang, tak teratur, berupa akar dan berupa kumparan. Nah, kemudian sifat koloni yang lainnya yaitu permukaan koloni dapat datar, timbul mendatar, timbul melengkung, timbul mencembung, timbul membukit, dan timbul berkawah. Selanjutnya yaitu tepi koloni ada yang utuh, ada yang berombak, ada yang berbelah-belah, ada yang berigi, ada yang berbenang-benang, dan ada yang berkeriting. Selanjutnya ada bentuk koloni. Yang pertama ada bentuk kokus atau bola. Bentuk kokus ini dibagi menjadi, yang pertama ada Dilophococcus, yaitu penataan sel bakteri kokus dalam kelompok 22 sel. Yang kedua ada Streptococcus, yaitu rangkaian sel bakteri kokus yang membentuk rantai panjang atau pendek. Yang ketiga ada Tetrad, yaitu penataan sel bakteri kokus dalam kelompok 44 sel membentuk persegi 4. Yang keempat ada Staphylococcus, yaitu kumpulan sel-sel bakteri kokus yang tidak beraturan atau bergerombol membentuk seperti penataan buah anggur. Yang terakhir ada Sarcina, yaitu kumpulan sel-sel bakteri kokus yang membentuk kubus yang terdiri dari 8 sel atau lebih. Yang kedua ada bentuk basil atau batang. Nah, bentuk basil ini dibagi dua, yaitu diplobasil yang merupakan penataan sel bakteri basil yang berkelompok 22 sel atau berpasangan. Yang kedua ada streptobasil, yaitu penataan sel bakteri basil yang membentuk rantai. Yang ketiga ada bentuk koloni spiral. Bakteri yang berbentuk spiral tidak dapat membentuk pengelompokan atau saling menempel dinding selnya dengan dinding sel bakteri lain. Bakteri spiral ini selalu berada secara terpisah atau tunggal. Masing-masing spesiesnya berada dalam panjang sel serta ketegaran dinding selnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi percobaan isolasi mikroba. Yang pertama ada media biakan. Mikroorganisme memerlukan nutrisi untuk tumbuh yang berbeda. Misalnya, pada medium nutrien agar untuk bakteri dan medium PDA untuk fungi. Yang kedua ada suhu. Pengaruh suhu berhubungan dengan aktivitas enzim. Pada suhu rendah menyebabkan aktivitas enzim menurun, dan jika suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein enzim. Yang ketiga ada tekanan osmotik. Keberadaan mikroorganisme di lingkungan dapat dipengaruhi kepekatan suspensi atau cairan di lingkungan. Bila kepekatan suspensi di lingkungan tinggi, maka isi sel akan keluar. Sebaliknya, kepekaan suspensi di lingkungan rendah, maka akan terjadi pergerakan massa cair ke dalam sel. Yang keempat ada pengaruh sinar UV. Panjang gelombang 210 sampai 300 nanometer dapat membunuh mikroorganisme jika dipaparkan. Komponen seluler yang dapat menyerap sinar UV adalah asam nukleat sehingga dapat rusak dan menyebabkan kematian dari mikrobanya. Yang terakhir ada pH. pH ini berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme bakterinya. Selanjutnya ada tahap isolasi diazetremik. Jadi ada media steril dan suspensi yang dicampurkan. Nah, lalu suspensinya itu digoreskan pada permukaan media. Setelah digoreskan, diinkubasi selama 48 jam. Setelah itu hasilnya diamati secara mikroskopis. Nah, setelah diamati secara mikroskopis, kita lakukan isolasi kedua dengan cara yang sama. Nah, setelah itu kita memperoleh kultur murninya dan kita amati lagi secara mikroskopis. Hasil praktikum. Pada isolasi pertama, dengan media agar, mikroorganisme yang digunakan adalah yeast. Gambarnya seperti itu. Pada gambar tersebut terlihat bahwa mikroba yang diisolasi berbentuk kokus,
tidak berkoloni, tidak memiliki inti sel dengan perbesaran lensa yang digunakan adalah lensa objektif 40 kali dan lensa okuler 10 kali. Pada isolasi kedua, dengan media agar dan mikroorganisme Yeast, pada gambar terlihat berbentuk fokus, berkoloni, tidak memiliki inti sel, dengan perbesaran yang digunakan objektif 40 kali dan lensa okulernya 10 kali. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.